Ya, kita akan membahas tentang kesimpulan dan daftar pustaka. Yang dimana kesimpulan itu belum ada untuk yang sedang mengerjakan proposal. Kemudian daftar pustaka ya ada di proposal ya. Meskipun kesimpulan belum ada, saya kira perlu kita bahas dan memang tugasnya juga membuat kesimpulan juga dan insya Allah tidak terlalu sulit tapi sangat penting untuk diperhatikan. Ya. Ini mengingatkan kembali tentang organisasi artikel ilmiah, termasuk yang akan dihasilkan untuk tugas akhir nanti, yaitu apakah itu berupa laporan tugas akhir maupun paper atau artikel ilmiah yang mungkin akan kalian submit. Ini ada judul, daftar penulis, abstrak, pendahuluan, yang ini menerangkan tentang apa dan mengapa, kemudian studi terkait atau kalau di proposal adalah tinjauan pustaka atau literatur review, kemudian ini adalah sistem yang dibangun, jadi lengkap ya menerangkan apa, mengapa, bagaimana. Nah, kemudian ini evaluasi, dan sekarang kesimpulan serta daftar pustaka yang akan kita bahas di sini. Ya. Jadi isi bagian kesimpulan itu pada prinsipnya ada dua, yaitu kesimpulan itu sendiri dan saran atau future work. Ya. Ya, bisa dituliskan dalam poin-poin atau paragraf-paragraf. Ya, sebaiknya dalam paragraf-paragraf ya. Ya, untuk poin-poin itu biasanya draftnya, sedangkan kalau kita mengirim tulisan artikel ilmiah kita ke jurnal atau konferensi, biasanya dalam bentuk paragraf-paragraf, artinya tidak ada poin-poin. Ya, bagian kesimpulan terutama berisi apa yang sudah kita kerjakan, ini sebagai katakanlah pengantar ya untuk di bagian kesimpulan tersebut. Kemudian hasil, ya hasil utama. Jadi kita sudah mempelajari di bagian evaluasi itu ada hasil utama. Ya, hasil utama itu biasanya di eksperimen itu ada 1 atau 2 angka ya. Ya biasanya ada 1 angka yang paling penting sebagai performansi. Ya. Biasanya performansi yang merupakan hasil utama. Performansi dari apa yang sedang kita teliti. Apakah itu pendekatan, misalkan metode atau algoritma yang biasanya kita implementasikan ya menjadi sebuah tool atau sistem, dan sistem itu kita evaluasi, kita evaluasi performansinya. Ini adalah hasil utamanya dan apa makna pentingnya. Ini agak ya subjektif ya, apa makna pentingnya. Di sini biasanya dengan tulisan yang pendek saja. Yang perlu diperhatikan dan oleh karena itu di sini diberi garis bawah yang kadang-kadang di tugas akhir itu tidak sesuai dengan ini ya. Jadi semua poin kesimpulan ya diambil dari hasil pengujian dan analisis hasil pengujian. Itu dari 2 ini ya. Hasil pengujian, analisis hasil pengujian. Ya. Jadi dari awalnya dari ya pengujian itu ya, bukan dari teori, bukan dari logika atau nalar. Ya, jadi dari hasil yang kita kerjakan. Dan sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, pengujian dan analisis hasil pengujian itu juga
sudah semestinya selaras dengan tujuan penelitian. Ya. Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan, kesimpulan-kesimpulan yang dituliskan itu selaras dengan tujuan penelitian kita yang kita sudah rencanakan atau kita tuliskan sejak di proposal ini ya. Kalian sedang mengerjakan proposal. Hasil utama eksperimen dicantumkan di bagian kesimpulan dan abstrak. Ya, jadi kalau kita lihat di abstrak itu ada salah satu bagiannya di bagian terakhir itu ada ini ya, ada hasil utama. Ya, mungkin ini contoh ini aja ya, contoh bukan belum tidak menunjukkan ke paper yang real, tapi ini kita gambarkan. Ini adalah abstrak. Ini abstrak ya. Nah, di abstrak ini abstrak untuk laporan tugas akhir yang sudah selesai eksperimennya. Ini di hasil utama di sini. Ada hasil utama. Ya, di sini adalah hasil utama ya. Ini hasil ya. Kemudian juga hasil ini dihasilkan dari ini bagian evaluasi. Di sini bagian evaluasi. Bagian evaluasi di sini. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan ya, di sini kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini ada juga hasil utama. Ya. Jadi hasil utama ini diambil dari sini, dituliskan di sini, dan juga dituliskan di sini. Meskipun penulisannya bisa berbeda dalam arti tidak dengan kopas atau juga bahkan kadang yang satu misalkan di sini kualitatif, di sini misalkan kuantitatif. Kualitatif itu maksudnya adalah hasilnya dengan kata-kata aja. Hasilnya misalkan lebih. Di sini misalkan kualitatif ya, di sini di bawah. Misalkan hasilnya lebih bagus secara signifikan misalkan. Atau hasilnya ternyata sama saja dengan metode-metode yang lain apa-apa misalkan seperti itu. Ya. Berbeda dengan di abstrak yang biasanya hanya menampilkan hasil utama eksperimen, pada kesimpulan juga ada ringkasan analisisnya. Ya, jadi ya kita ingat lagi untuk di pembahasan sebelumnya, ini di bagian evaluasi ya. Evaluasi itu utamanya berisi eksperimen di sini. Ya, berisi eksperimen dan analisis hasil eksperimen. Ya. Analisis hasil eksperimen apa saja? Saya kira kita udah bahas ya, di mana hasil analisis hasil eksperimen itu adalah melakukan analisis, misalnya analisis errornya. Misalkan analisis atas bagian-bagian data yang berbeda. Analisis atas modul-modul di dalam sistem kita, mana yang modul yang ini ya, modul mana yang lemah atau yang kuat, misalkan atau mendukung atau kurang mendukung. Contoh lagi misalkan kita mempunyai himpunan fitur, fitur-fitur mana yang itu kuat, fitur-fitur mana yang lemah, atau fitur mana yang bisa memperbaiki hasil, fitur mana yang justru kalau dipakai kurang. Ya, jadi di sini, balik lagi di sini ya, yang bagian bawah. Ini di sini analisis itu perlu disampaikan di kesimpulan sebagai ringkasan dari analisis. Jadi kesimpulan itu kan juga merupakan ringkasan ya, sebagaimana di sini kalau di abstrak. Kemudian ini kesimpulan, masing-masing sebenarnya summary. Ini summary dan ini summary. Iya. Berbedanya kalau di sini summary untuk secara keseluruhan, dan kalau spesifik di sini itu spesifik dari yang kita bicarakan di sini. Di sini biasanya tidak menampilkan analisisnya karena di sini
karena di sini hanya menampilkan hasil utama eksperimen. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian di sini biasanya akan lebih bagus jika menampilkan analisisnya. Ternyata misalnya ada fitur yang baik, ada yang fitur yang ada yang mendukung, ada fitur yang tidak mendukung, misalkan seperti itu contohnya. Nah, ini menggambarkan keterkaitan antar bagian. Nah, sekarang kita membicarakan di bagian kesimpulan, di mana di bagian kesimpulan itu ada kesimpulan itu sendiri, disingkat KKK, K1, K2, K3. Misalkan ada 3 poin kesimpulan. Kemudian di sini ada saran atau future work. Misalkan ada 2 saran. Ya. Apa yang disebut dengan saran nanti akan kita bicarakan atau future work-nya. Nah, kesimpulan dan saran itu dari yang poin-poin dari sebelumnya, terutama di sini dari hasil pengujian dan analisisnya. Kesimpulan itu harus dari hasil pengujian untuk kita ya, untuk informatika biasanya karena berdasarkan eksperimen. Kecuali kalau yang teoritis dan itu sangat jarang, itu berdasarkan kesimpulan. Jadi seperti halnya ini seperti pertanyaan dicari jawabannya. Pertanyaan dicari jawabannya. Ya. Ya, ada pertanyaan kemudian dicari jawabannya. Ya. Jadi misalkan pertanyaannya seperti ini, misalkan ada algoritma A. Kita misalkan topiknya meneliti algoritma A. Ya. Algoritma A itu sejauh mana lebih bagus dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu algoritma A itu sejauh mana lebih bagus untuk ini kita ya, untuk permasalahan kita. Algoritma misalkan katakanlah RNN ya, recurrent neural network digunakan untuk analisis sentimen. Kasus kita analisis sentimen kita adalah misalkan review film, katakanlah gitu ya, yang contoh yang populer. Ya. Nah, di sini seberapa bagus RNN tentunya RNN dengan ini tertentu ya, dengan lebih spesifik lagi nanti RNN-nya misalkan dengan hyperparameternya ya. RNN seberapa bagus untuk review film. Ya. Di sini adalah ternyata dia kesimpulannya bagus relatif terhadap yang lain. Relatif terhadap misalkan SVM. Lebih bagus relatif juga terhadap misalkan HMM. Misalkan seperti itu. Tapi ternyata kurang bagus atau lebih jelek sedikit misalkan dibandingkan dengan misalkan katakanlah misalkan transformer, misalkan seperti itu. Jadi yaitu relatif terhadap yang lain. Jadi, tetapi kesimpulan ini atau jawaban ini itu dari pengujian. Jadi kita bisa merujuk ini dari mana. Ya, seperti itu ya. Contohnya. Nah, kemudian kita juga ingin ini kan perlu dianalisis ya. Analisis itu contohnya kita sudah membahasnya ya, tadi mungkin di sini secara singkat saya berharap akan membahas secara sekilas juga. Analisis itu misalkan gini, kita tadi contohnya recurrent neural network ya, menggunakan metodenya, menggunakan arsitekturnya, recurrent neural network digunakan untuk analisis sentimen review film bahasa Indonesia. Ya, ya analisisnya itu misalnya adalah ditinjau dari datanya. Datanya itu adalah apa? Data review film bahasa Indonesia. Ternyata kita lihat
berdasarkan eksperimen di sini, ada sebagian dari data di review film itu bagus, bagian tidak. Ini kita lihat analisis errornya misalkan. Oh ternyata yang errornya besar-besar itu kita lihat, ternyata kita lihat lagi, oh ternyata ada polanya bahwa yang kurang bagus itu adalah untuk review untuk film yang misalkan katakanlah ini cuma contoh ini aja ya, contoh kasarnya aja, misalkan contohnya untuk film yang ada berbahasa Inggris misalkan seperti itu. Nah oleh karena itu analisisnya adalah itu review film yang berbahasa Inggris kurang bagus, RNN misalkan seperti itu. Kemudian analisis yang kedua tidak dari datanya analisis error, tapi dari sisi parameter atau hyperparameter. Ternyata RNN itu kan bisa diubah-ubah dari sisi optimisasinya, dari sisi misalkan RNN itu misalkan apakah misalnya kita pakai inputnya pakai embedding atau misalkan inputnya itu pakai karakter base atau word base. Nah itu. Nah ternyata yang lebih bagus yang mana seperti itu. Nah ini kemudian ya ini dihasilkan kesimpulan-kesimpulan tadi. Ya idealnya memang kita tujuannya kita udah mempunyai bayangan mau nanti kemudian menganalisis ini. Jadi kalau tujuan di sini misalkan untuk analisis biasanya kalau secara globalnya ya berdasarkan analisis error, kita ingin analisis berdasarkan data-data yang berbeda, subdata di dalam data itu melihat dibandingkan dengan eksperimen, hasil eksperimen atau performansinya per subdata itu kemudian dari hyperparameter yang berbeda. Nah, seperti ini. Kemudian kesimpulan, kita kan kesimpulan ya. Nah, kesimpulan di sini berdasarkan dari pengujian yang ini, P, pengujian. Kita bisa merujuk kesimpulan 1 dari pengujian 1. Kesimpulan kedua diambil dari pengujian 2, hanya kemudian dibuat kata-katanya. Kemudian kalau saran, di samping dari analisis, bisa juga dari batasan. Ada 2 yang utama. Mungkin ada juga dari yang lain, tapi yang utamanya adalah dari situ. Dari analisis. Analisis itu maksudnya apa? Analisis itu kalau ternyata kalau untuk film, review film, yang filmnya itu film berbahasa Inggris, itu RNN kurang bagus. Sehingga sarannya adalah bagaimana mengatasi supaya yang film berbahasa Inggris, data film berbahasa Inggris itu jadi lebih bagus. Karena kelemahannya kan di situ. Nah kalau batasan adalah misalkan gini, kita membangun data sendiri. Kita membangun data sendiri, karena membangun data sendiri, kita tidak bisa membuat data yang cukup secara kuantitasnya, jumlahnya. Sehingga kurang ideal. Nah, sarannya adalah batasan itu coba dihilangkan atau dikurangin. Artinya datanya sebaiknya ditambah supaya performasinya lebih bagus. Saya kira seperti itu. Secara garis besar, hubungan itu bisa many to many. Artinya hubungan dari sini ke sini itu bisa many to many. Artinya fleksibel. Kemudian kesimpulan biasanya dari tujuan seperti digambarkan di sini ya. Pengujian dan analisis hanya sebagai perantara. Artinya supaya mendapatkan jawaban. Artinya kita ingin mengevaluasi ini, seperti ini pertanyaan, ini di jawaban seperti contoh tadi ya. Analoginya adalah seperti tujuan itu adalah tugas, ya, atau selain pertanyaan bisa tugas. Ya, kemudian di sini adalah hasil dari tugas. Ya, tugas itu adalah misalkan tujuan itu adalah bisa tugas. Tugas itu adalah mengukur performansi atau efektivitas, lebih spesifiknya lagi misalkan efektivitas dari RNN untuk
untuk sentimen analisis film bahasa review film yang Indonesia tugasnya. Nah, ini adalah hasil dari tugas, atau kalau ini pertanyaan tadi, seberapa bagus RNN untuk review film dan sentimen review film bahasa Indonesia. Ini adalah pertanyaannya. Ya, jadi keterkaitan tadi ya. Dan ya akan lebih bagus kalau supaya lebih terstruktur, dan ini sebagai sarana latihan atau pendidikan ya, karena untuk tugas akhir itu yang utamanya bukan penelitiannya. Ya, jadi tugas akhir itu bukan penelitiannya yang utama, tapi untuk latihan, sebenarnya latihan penelitian. Nah, untuk latihan penelitian itu artinya kita lebih melatih juga dan lebih meyakinkan, memperjelas keterkaitan. Maka akan membantu kita kalau misalnya ada ID atau identifikasi, ada nomor untuk poin-poin, untuk tujuan, untuk batasan, dan lain-lain. Misalkan tujuan pertama T1, atau dipanjangin juga nggak apa-apa, tujuan 1, tujuan 2, batasan 1, batasan 2, ya, pengujian 1, pengujian 2, analisis 1, analisis 2, kesimpulan 1, kesimpulan 2, saran 1, saran 2, dan kemudian ada keterkaitan yang seperti tadi. Ya, gambar keterkaitan seperti slide sebelumnya. Misalkan untuk latihan, paling tidak untuk draft kita, untuk kita sendiri, paling tidak ya, untuk supaya ketersambungan, keselarasan itu lebih terjamin, bisa saja kita tuliskan atau kita cantumkan, kita gambarkan, atau misalkan pada lampiran. Kemudian yang berikutnya peluang pengembangan. Ya, bagian kesimpulan tadi membuat kesimpulan dan saran atau future work. Ya. Saran atau bahasa Inggrisnya future work itu merupakan peluang ya, untuk pengembangan atau perbaikan dari yang dikerjakan, dari yang dihasilkan, yang telah diselesaikan. Ya, ya. Jadi maksudnya saran itu saran untuk kalau mau dikembangkan lagi menuju hasilnya lebih ideal lagi, atau kondisinya juga bisa lebih ideal. Ya, kondisi itu maksudnya tadi, karena ada batasan ya. Batasannya itu misalkan tadi ke data secara kuantitasnya masih belum mencukupi. Ya, tahu belum mencukupi dari mana? Ya, apakah ini sudah cukup atau ini belum? Nah, salah satunya adalah, saya kira kita bahas juga, adalah salah satunya kita lihat di data referensi. Kalau misalkan penelitian kita itu tentang analisis sentimen, khususnya misalkan analisis sentimen review film, itu untuk paper-paper yang kita anggap bagus, seperti contohnya paper yang untuk tugas 1 ya, itu dari konferensi atau jurnal yang memang sudah mempunyai reputasi yang bagus, itu berapa jumlahnya. Iya, dari situ kita bisa lihat seperti contohnya, dan mungkin atau dari pengetahuan kita atau dari citasi dari textbook atau yang lain. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya misalnya deep learning. Kita menggunakan deep learning. Deep learning itu idealnya untuk data yang banyak. Ya, untuk supaya lebih optimal. Karena harus belajar lebih banyak daripada yang bukan deep learning. Ya. Oleh karena itu, misalkan data kita relatif sedikit dibandingkan dengan kita udah mengeksplor literatur di literatur review, nah itu kita anggap lebih sedikit. Nah ini saran pengembangan itu seperti itu peluang pengembangan itu dari batasan atau analisis tadi. Ternyata dari analisis kita, dari analisis hasil eksperimen,
itu untuk ini apa data-data tertentu kurang bagus performansi kita, metode kita atau pendekatan kita. Oleh karena itu kalau menggunakan pendekatan yang sama ya untuk lebih memperbagus, yaitu kita memikirkan bagaimana untuk data yang banyak errornya tersebut. Misalkan seperti itu. Ya tadi di gambar ya, di gambar tadi ya udah kita lihat bahwa saran itu terkait dengan utamanya adalah batasan masalah dan analisis hasil pengujian. Misal ini dua yang utama, mungkin ada juga yang lain, tapi utamanya adalah dari sini. Saran dari batasan masalah ini tadi udah kita singgung, ini kita bahas lagi. Saran yang berasal dari batasan masalah, misalnya dengan melonggarkan atau meniadakan batasan yang ada pada tulisan yang kita buat, ya pada TA yang kita buat. Ya kita ingat lagi apa yang disebut dengan batasan. Batasan itu adalah sesuatu yang membatasi kita sehingga semakin jauh dari ideal. Ya, idealnya adalah kita nggak ada batasan tersebut ya. Ya, kenapa perlu batasan? Karena ya keterbatasan kita sendiri, karena keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan, misalkan karena kita ini apa mesinnya atau apa terbatas. Ya, jadi melonggarkan batasan itu artinya lebih mendekat ke yang real atau yang ideal. Contoh lain di sini, pada batasan masalah ada pernyataan. Nah ini data yang digunakan adalah data yang paling kecil. Mengapa data yang digunakan adalah yang paling kecil? Ya misalkan idealnya ada alasannya. Bagusnya ada alasannya mengapa kita menggunakan atau ada mempunyai batasan tersebut. Ada alasannya itu akan lebih bagus. Alasannya di sini meskipun tidak ditulis, misalkan alasannya adalah kemampuan mesin. Kalau sarannya yang berikutnya ya artinya mungkin untuk tahun depan mesin yang lebih mempunyai kemampuan yang lebih tinggi sudah tersedia, baik itu mesin di lokal atau mungkin di remote atau di cloud atau gimana. Mungkin seperti itu contohnya. Kemudian maka pada saran, misalkan agar lebih efektif, gunakan data yang lebih besar versinya. Karena dengan data yang lebih besar, berpeluang mendukung untuk mendapatkan performasi sistem yang lebih baik. Ya. Kemudian saran dari analisis hasil pengujian. Ya. Saran dari yang berasal dari analisis hasil pengujian misalnya, mencoba menekankan perbaikan pada kelemahan-kelemahan sistem. Ya. Contohnya misalnya di sini adalah kita lihat di sini ternyata untuk data tertentu dari analisis error dari eksperimen kita lihat ternyata yang untuk data-data tertentu mempunyai karakteristik tertentu itu hasilnya lebih jelek dibandingkan dengan untuk data yang lain di sini yang panjang, teks yang panjang itu lebih jelek hasilnya daripada yang teks yang pendek seperti misalkan itu. Maka pada saran kita tulis kita perlu fokus juga atau memprioritaskan pada yang ini apa? Oh, tadi yang jelek itu yang pendek, maaf ya, yang jelek yang pendek. Kita ya teks yang pendek, prioritas pada yang pendek. Ya, misalkan seperti itu. Contoh yang lain bisa juga sebenarnya gunakan versi yang lebih baru dibandingkan dengan versi sebelumnya. Misalkan versi di sini adalah versi metodenya. Ya, apalagi untuk sekarang untuk di bidang tertentu seperti deep learning yang kemajuannya pesat. Nah, kita bisa misalkan coba gunakan untuk versi yang lebih
baru lagi. Ya, seperti itu. Meskipun tidak ada di batasan, tidak ada di analisis. Karena waktu itu misalkan sedang versi yang lebih baru itu misalkan sedang dalam pengembangan, misalkan seperti itu. Atau versi yang lebih baru itu misalnya udah ada, tapi mesinnya atau kita belum bisa menggunakannya. Meskipun udah ada, tapi kita belum bisa menggunakan karena membutuhkan resource yang lebih besar. Ini yang tadi, ya ini ya, kemudian seperti itu ya. Ini kita diulang yang tadi. Ini kemudian topik berikutnya, yaitu daftar pustaka. Ini sangat penting dua hal ini, yaitu standar dan konsisten. Standar itu adalah ini, misalkan mau yang ini, MLA, APA, Chicago, Harvard, Vancouver, atau yang lain. Kalau sebuah referensi menggunakan format atau standar seperti ini, semua menggunakan seperti ini. Kalau seperti ini semua. Kalau yang Chicago, Chicago semua. Ya, dipastikan ditulis dengan penulisan standar. Ini misalkan dari Google Scholar ya. Ya. Ya, jadi dalam konsisten dan sama formatnya. Nah, kalau kita menggunakan LaTeX, menggunakan BibTeX atau referensi pada MS Word, meskipun kita sudah sangat terbantu, tapi perlu cek ulang ya. Ini di garis bawahi, perlu dicek ulang karena biasanya dan pengalaman saya juga tidak 100% udah benar ya. Apalagi kalau tulisan-tulisan yang kurang populer. Kurang populer itu maksudnya biasanya misalnya hasil dari tugas akhir yang udah ada di Google Scholar. Itu misalkan ada perlu dicek ulang. Tapi udah sangat terbantu kalau kita menggunakan LaTeX dan MS Word ya. Tapi akan kalau saya lebih merekomendasikan menggunakan LaTeX yang lebih sejauh yang saya tahu lebih memudahkan termasuk untuk referensi. Nah, kemudian perlu timbal balik referensi dan citasi. Ya. Semua pustaka yang disebutkan dalam teks harus ada di daftar pustaka. Demikian juga sebaliknya, yang ada di daftar pustaka harus ada di citasi. Jadi citasi itu misalkan seperti ini, ya, saya kira supaya lebih jelas. Ini gini, sini ada citasi, citasinya ya. Ini, sini, sini. Ini ada citasi di dalam teks kita. Ini citasi nomor 1, nomor 2. Pastikan bahwa 1, 2 itu di sini ada, 1, 2 di sini. Di referensi daftar pustaka di sini. Ini ada. Pastikan seperti itu. Jadi semua pustaka yang di teks artinya di citasi, pastikan di sini ada. Demikian juga di sini, pastikan di sini ada. Seperti itu. Kalau menggunakan LaTeX itu tidak masalah, udah otomatis ya. Ya. Kemudian untuk referensi sebaiknya itu mengacu ke tulisan yang awal. Ya. Jadi sebuah pustaka ya, untuk sebuah konsep ya. Ini sebuah konsep ya, bukan implementasi, bukan data. Ya, jadi referensi itu kan bisa untuk konsep. Ya, bisa untuk misalkan implementasinya. Bisa untuk datanya yang kita ambil. Ya. Kalau untuk konsep diusahakan mengacu pada tulisan yang awal. Ya, ya, pada tulisan yang awal ya, ininya apa? Awal konsep tersebut. Ya, bentar. Sebisa mungkin jangan menggunakan tulisan, ya, termasuk TA ya, yang mengacu ke konsep tersebut. Jadi ke tulisan awal, bukan ke tulisan ya TA mahasiswa atau yang lain.
atau ya dosen atau yang lain yang mengacu ke tulisan tersebut. Atau paling tidak mengacu ke buku teks yang populer ya. Contoh misalnya. Ini contoh misalkan kita menggunakan sebuah algoritma ini, Rabin Card misalkan contohnya. Algoritma ini udah lama, ini udah tahun 87. Dan algoritma ini dipakai juga untuk banyak tulisan. Ya. Untuk banyak tulisan. Tulisan baik itu tulisan yang mempunyai reputasi tinggi misalkan ininya papernya tulisannya dosen di konferensi atau mahasiswa di konferensi atau jurnal ya. Kita menggunakan yang aslinya yang 87 ini dan biasanya dalam banyak kasus kita bisa mengakses dan membacanya, mendownloadnya dari internet. Kecuali kalau algoritma ini misalkan udah yang versi barunya. Artinya ya yang membuat versi baru itu siapa kita. Ini memang lama dan kita tidak harus mempelajari, memahami paper ini. Tapi paling tidak ya kita pernah melihat dan kita memang mengacu ke sini. Ya. Mungkin ada pertanyaan bahwa kan kita harus menggunakan yang terbaru. Kenapa ini yang lama banget? Ya, memang dari misalkan katakanlah 10 referensi yang kita gunakan, total 10 misalkan. Ya, mayoritas tetap yang baru ininya referensinya atau beberapa lah yang paling tidak yang utama-utama. Ini bukan referensi utama kita. Karena referensi utama kita misalkan untuk task, misalkan untuk misalkan deteksi plagiat bahasa Indonesia. Deteksi plagiat untuk penulisan paper bahasa Indonesia. Nah, kemudian untuk deteksi plagiat sendiri kita perlu mereferensi pekerjaan definisi atau topik deteksi plagiat itu di referensi-referensi yang lebih baru. Tidak deteksi plagiat yang lama-lama gitu. Misalkan seperti itu contohnya. Ya. Salah satu cara sederhana untuk membuat draft misalkan belum pakai LaTeX atau fasilitas referensi di MS Word adalah dengan Google Scholar. Ya, setelah didapatkan pencarian dengan Google Scholar, kemudian pilih site, kemudian klik simbol tanda petik, ya seperti ini. Tanda petik ini. Kemudian didapatkan seperti ini, kemudian kita copy paste di sini. Ya. Tapi kalau kita menggunakan BibTeX, saya kira kita sudah sangat tahu, kita di sini, ya kemudian kita kopas saja. Reminder untuk pustaka yang digunakan. Hindari sebisa mungkin sumber yang tidak direview dengan ketat. Jadi di sini kata kuncinya adalah direview. Direview itu maksudnya direview. Review itu secara implisit adalah direview orang lain. Berbeda dengan blog misalkan yang biasanya tidak direview atau materi kuliah atau yang lain tidak direview. Meskipun bisa saja kita menggunakan ini, tapi bukan referensi utama dan sedikit saja. Ya, terutama blog. Misalkan blog itu adalah yang memang dibuat oleh pakarnya seperti itu. Tapi itu minoritas atau sedikit aja dan memang dipilih-pilih juga. Ya, meskipun materi-materi pada sumber-sumber tersebut yang tidak direview ini membantu kita untuk memahami topik yang dikerjakan. Ya, jadi istilahnya itu sebagai bibliografi, istilahnya bukan referensi. Sedangkan di tulisan itu biasanya yang diminta adalah referensi, artinya yang digunakan di paper tersebut, bukan bibliografi yang kita gunakan untuk mencari pengetahuan atau wawasan kita, maksudnya gitu. Ya, bibliografi adalah sumber yang digunakan untuk dalam proses pengerjaan, baik di refer atau diaju maupun tidak dalam tulisan. Sedangkan referensi adalah daftar pustaka yang diaju dalam tulisan. Untuk
tulisan dari TA S1 misalkan bagaimana? Ya, apakah boleh? Ya, untuk referensi TA mahasiswa sebaiknya tidak dipakai kecuali untuk yang spesifik. Jadi ini untuk yang spesifik itu maksudnya penting, kita memang mesti seperti itu ya, misalkan database yang dibangun oleh mahasiswa sebelumnya untuk TA. TA yang sudah selesai atau kasus yang dikerjakan. Ya, jadi kan ada juga misalkan kita meneruskan TA mahasiswa yang sudah lulus TA sebelumnya kakak kelas, dan di situ datanya sudah dibangun oleh kakak kelas kita. Ya, kemudian kita meneruskan, kita menjadikan itu sebagai referensi dalam hal datanya, misalkan, atau kasus. Misalkan kasusnya, baik data atau juga misalkan kasus misalkan kasus untuk misalkan analisis sentimen atau untuk prediksi misalkan berdasarkan data dari data akademik tell you, ya spesifik data akademik tell you. Nah, itu kita mengacu menjadi referensi TA tersebut yang sudah menggunakan kasus tersebut. Ya, kira seperti itu untuk pembahasan ini ya, pembahasan kita ya, pembahasan